Halo, perkenalkan nama saya Mariska Yasmina Rodriguez, NPM saya 12114201210119. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan vital yang berperan dan ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan metabolisme air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang dibutuhkan tubuh. Fungsi sistem perkemihan yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan seperti urea dan asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan. Organ-organ sistem perkemihan yang akan saya bahas yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ seluruh kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas cekung ginjal disebut renalis. Ginjal terletak di sekitar vertebra 12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepaticus dexter. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat, kapsula renis tipis yang melekat pada rangkaian ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah plus juta nefron. Fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada unit ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu nefron corticalis dan nefron jutax medullaris yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron corticalis terletak pada luar korteks dengan lengkung hale yang pendek dan tetap berbeda atau penetrasi hanya sampai ke sum luar medula. Nefron juxtamedullaris yaitu nefron yang glomerulurnya terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung halne yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik kembali ke korteks. Saraf ginjal terdiri lebih kurang 15 ganglion. Ginjal mendapat persyaratan dari flekus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersama dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Kita masuk dengan fungsi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekresikan cairan dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mensekresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4, 8, 7, dan 5. Yang keempat, mengekresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari urin, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, Hb, dan bahan-bahan kimia asing. Yang kelima, produksi hormonal eritropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah.
Yang keenam, produksi hormonal yang tekanan darah. Ginjal mengekresi hormon renin mengatur tekanan darah. Yang kedua, ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pilum ginjal ke kandung kemih. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan di pinggung. Hal ini membuat organ lainnya seperti radang infeksi dan sumbatan. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua, lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga, lapisan sebelah dalam atau mukosa. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis, yang dapat dipalpasi dan diperkusi saat pemeriksa fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 kemih besar, yaitu yang pertama, badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot, yang kedua, leher atau kolom berbentuk corong. Kemudian yang keempat, uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandungan kemih. Ada 2 sfinkter uretra, yaitu sfinkter eksterna. Ada batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Kemudian sfinkter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran antara pria dan wanita. Demikianlah materi yang saya bawakan saat ini. Sekian dan terima kasih.